RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman se-Jawa Barat, Kota Bandung, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Ya. Dan alhamdulillah sore ini kita kedatangan, satu kehormatan ini, Pak Eka sepuh Jawa Barat. Alhamdulillah ya. Kayak mimpi loh Pak Eka datang ke sini. Mungkin resolusi 80 tahun kemerdekaan Indonesia deh, alhamdulillah. Ya, jadi saya cerita dulu RW Caper ini ya. RW Caper ini sebenarnya dimulain kita bikin supaya kan rata-rata ketua RT atau ketua RW itu semua orang tuh berebut untuk jabatan, tapi berebut nolak. Pada nggak mau. Nah, akhirnya kita bikin ini, kita bicara RW itu ngapain, RT ngapain, kemudian tanggung jawabnya, dan kita kasih masukan-masukan yang kira-kira kenapa sih orang nolak tuh, masalahnya di mana. Akhirnya kita bikinlah podcast ini gitu. Bagus. Dan kita tidak pernah pakai konsep ini itu. Ya cerita aja gitu Pak Eka. Ya sekali lagi selamat datang Pak Eka di podcast kita, dan kebetulan 80 tahun nih Indonesia merdeka, tapi nampaknya Bandung masih belum merdeka dari sampah. Maaf aja saya langsung bicara tentang sampah karena permasalahannya banyak sekali karena kita kan masih open dump. Ya. Dan saat ini kita tahu di TPA kita kan sampai sekarang bermasalah. Dan saat ini khusus Pemda, mungkin masalah sosial itu kan kita fokus dulu di Jawa Barat, di Kota Bandung, retasi malah dikurangin kan. Kemudian dari 1.500 ton per hari itu hanya sepertiga. 2/3-nya lagi kemana gitu loh. Misterius. Ini saya gak tahu. Dan secara kemudian kan RW itu diminta menyelesaikan masalah sampahnya. Kadang-kadang juga kita kritisi merintah doang, tapi fasilitas nggak dikasih. Jangan itulah ember saja kadang-kadang nggak dikasih gitu. Gimana menurut Pak Eka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama saya appreciate ya terhadap ada sebuah podcast khusus RW Caper ya. Ini apa begitu. Dan memang di dalam rangka 80 tahun, walaupun bagaimana kan seperti Bango kembali ke Kubangan. Jadi saya kembali ke masyarakat. Sudah melalang buana balik lagi. Nah, jadi tadi saya bilang dengan istri saya, udah atau untuk 80 tahun mah jangan kemana-mana. Dan memang kita memberikan ruang waktu. Siap. Di sela-sela berbagai kesibukan dan kegiatan. Saya coba kembali dan memang kita berawal dari situ. Jelek-jelek saya pernah jadi ketua RT. Jadi sebelum jadi ketua DPRD, jadi ketua RT dulu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti Pak RW jadi ketua DPRD. Bisa saja jadi presiden. Kan biasa direbutkan ya. Tapi waktu pilkada saja. RT RW itu waktu pilkada idola. Atau lagi pemilu legislatif. Semua mendekati Pak RW. Fenomena saya kira. Jadi itu kan sebetulnya sebuah institusi culture budaya dan memang begini Pak, kalau saya sederhana saja bahwa saudara kita yang sebenarnya tetangga kita kan. Exactly. Kita punya saudara jenderal, punya saudara profesor di mana gitu. Untuk orang Sunda mah agul ku payung butut gitu. Tapi saudara yang sebenarnya mah tetangga kita. Betul. Ya. Karena yang paling dekat yang tahu tentang kalau ada apa-apa kebakaran, ada meninggal, ada apa kan dia tetangga. Jadi ya jangan menyepelekan peran itu. Dan itu rohnya kita sebetulnya. Setuju banget. Kalau sampah nggak ada yang marah kan ke Pak RW. Tuh diambil ya ditutup gua. Ada banjir Pak RW juga kan. Jalan rusak Pak RW, kecurian rumah Pak RW yang dimarah. Kemarin itu terakhir kita sampai itu khususnya di wilayah kita di Selatan Endah. Yang harusnya mengambil di TPS ini gara-gara sesuatu ternyata TPS kita nggak diambil tempat lain.
Ya kalau saya urusan itu kan karena memang dekat ya. Dulu mungkin bagian yang tidak orang menarik untuk mengambil rumah karena paling ujung kan saya. Dan memang hanya jarak 100 meter dari yang disebut TPS. Iya. Dan waktu itu Arca Manik dalam kondisi eksklusif kan. Yes. Jadi saya bilang aneh, sekarang udah ribuan, sudah ada rumah makan, sudah ada apa? Sudah ada ruko banyak, bahkan ada apa rumah makan apa? Ampera. Tapi TPS-nya tetap itu. Kan udah gak rasional sebetulnya. Iya, benar. Dan itulah. Jadi kalau bicara itu, Pak. Nah, ini mungkin saya ada penglihatan sisi lain. Dan terakhir memang itu sebuah tantangan ya. Tantangan terhadap bangsa ya. Saya kira fenomena sampah itu bukan hanya di Kota Bandung. Exactly, betul. Di Indonesia. Betul. Saya jalan-jalan ke Semarang, jalan juga ke NTB, bahkan saya mengutus teman untuk jalan-jalan seluruh Indonesia melihat prototipe sampah penanganan sampah. Ini hampir semua. Dan ketika saya berakhir dalam posisi formal ya, karena berbagai pertimbangan, saya tidak mengambil lagi posisi di pengambil kebijakan di legislatif. Ya salah satu agenda yang tersisa dalam pikiran saya adalah masalah apa ya kita sebagai bangsa tidak bisa menyelesaikan. Nah itu tantangan kita kan. Benar. Nah disitulah kami mulai berinovasi, berinovasi untuk bagaimana sampah ini bangsa kita ya, masyarakat kita bisa turut dan tentu ini bukan hanya problem pemerintah ya, betul, tetapi ya harus jadi persoalan kita bersama. Ya saya malu ya dengar bangga bahwa kata-kata di Bandung ada perguruan tinggi hebat-hebat ya. Indonesia tuh Bandung we pokoknya. Ya, Bandung punya ITB kan, lalu ada Unpad, lalu di Jawa Barat ada IPB yang mungkin dari organik bisa ada motif ada inovasi-inovasi yang bisa menyelesaikan. Dan saya yakin itu. Dan ternyata iya. Betul. Jadi tidak mungkin perguruan tinggi hebat itu tidak bisa atau tidak mampu membuat sebuah inovasi tentang bagaimana menangani sampah baik itu organik maupun non organik betul. termasuk materialnya. Nah, betul. Lalu sekarang kenapa persoalannya seperti ini gitu kan? Ini saya harus ngomong jujur. Dan mudah-mudahan didengar sama Pak Farhan. Iya, mumpung masih baru juga. Ya banyak yang nyentil. Dan Deddy Mulyadi ya. Iya, betul. Walaupun ya kan begini Kang. Ya saya tidak menyalahkan kalau gubernur lalu dengan kamera 6 turun ke kali gitu, lalu mungut-mungut plastik di mana di Bekasi ya. Ya boleh-boleh aja, mungkin untuk keteladanan sebagai contoh. Tapi kan yang kita harapkan bukan itu, tapi sebuah regulasi. Benar. Bagaimana caranya sampah tidak sampai ke sungai kan? Itu betul sekali. Artinya ada tata kelola, ada sebuah kebijakan, bagaimana mengatur. Lalu sarananya apa, subsidi dari APBD-nya seperti apa, teknologinya seperti apa, solusi organiknya seperti apa, dan juga pengawasannya seperti apa, termasuk mungkin penegakan dalam bentuk penegakan hukumnya seperti apa. Jadi ya saya bilang bukan itu mah boleh aja kalau istilahkan pencitraan ya. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ke saya soal Kota Bandung khusus ya. Jadi begini ya. Saya ingat waktu itu memang sudah bukan ketua DPRD Jawa Barat lagi, tapi saya diminta tolong karena memang saya mewakili Jawa Barat. Ada kepanikan karena sebuah peristiwa kan. Peristiwa di mana di segitiga emas di Cimahi ya Leuwi Gajah. Dan itu meledak. Metan kan. Betul. Karena ditumpuk-tumpuk akhirnya meledak dan korbannya di atas 130 orang ya. Kalau tidak salah ya. Lalu panik. Dan di situ heboh, Bandung lautan sampah ya, termasuk kita semua juga kebanjiran kan, tidak bisa diangkut, panik. Lalu Presiden juga berkomentar kan waktu Pak SBY ya, saya masih ingat. Lalu kita coba berunding memberikan sebuah solusi bagaimana yang penting sekarang terangkat dulu, sebab takut dikhawatirkan penyakit dan sebagainya. Nah, akan dipilihlah Sari Mukti, Sari Mukti.
satu area hutan lebat loh, Iya, hutan iya. lebat waktu itu yang punya perhutani di area kurang lebih 20 ekspansi kebijakan lewat Kementerian Kehutanan ya waktu 2006. Ya, oke. 2006 waktu itu gubernurnya Pak Dhani. Akhirnya oke lah diangkut aja, main buang saja. Janjinya sementara loh. Jadi sementara. Satu minggu yang lalu saya baru dari situ. Oke. Saya nggak mau berspekulasi dan ini kan ke publik ya. Artinya bahasa saya juga harus dipertanggungjawabkan. Siap. Ya kita kecewa. Dia 4 tahun. Jadi ini sudah menghabiskan kurang lebih 6 gubernur loh. Coba dilihat. 2006 janji 4 tahun. 2008 pilkada. Melahirkan kepemimpinan Pak Aher dan Dede Yusuf. Karena janji 4 tahun maka dicanangkanlah legok nangka ya, mulai didesain katanya untuk TPA yang sebenarnya. Yang sampai ini hari juga belum operasi. Coba 2010. Pak Aher 2 periode ya sampai 2018. Lalu sebelum Pak Ridwan kan ada PJ Pak Iwan Bule. Coba dihitung Pak Dhani Aher, lalu Ridwan Kamil. Saya berharap waktu itu ayo loh, legok nangka selesaikan. Ya, karena Sari Mukti memang bukan TPA. Dan kita tahu karena saya ketua Perumda Citarum kan tahun 2010, lihat bagaimana dampak dari lini dan kita juga ke lapangan. Saya tidak pernah sampai ini hari lidah saya rasanya berat untuk mengatakan Sari Mukti TPA. Ya memang bukan. TPA itu kan ada standarisasi. Betul. Ada tempat pengolahan, ada apa. Nah, setelah itu habis Pak Ridwan Kamil juga nggak selesai. Ditambah Pak PJ, Pak B 2 tahun ya, hebat PJ terlama itu 2 tahun. Coba udah berapa tuh? Sekarang Deddy Mulyadi masih juga belum operasi legok nangka itu. Dan konon kabarnya itu 1,7 triliun menghabiskan biaya. Nah kemarin waktu ada koar-koar, wah ini kami akan selesaikan. Pak Sekda ya, ini ada 18 miliar untuk mau diapain lagi? Sari Mukti gitu. Ya akhirnya ada klarifikasi bahwa itu untuk pengendalian limbah lindi ya. Waduh udah luar lah. Saya punya tim yang memonitor minimalnya 2 minggu sekali, 1 minggu sekali melihat lindi dari yang diakibatkan dari tumpukan sampah. Nah, disitulah mungkin orang baru berpikir sekarang ya. 10 tahun yang lalu saya udah mengantisipasi. 4 tahun aja nggak bener janjinya. Sekarang mau dijanjikan apa lagi? Betul nggak? Lalu kita berinisiatif lah membuat sebuah pola. Ini apa iya kita tidak mampu menyelesaikan satu solusi yang bisa mendidik dan melibatkan masyarakat. Betul. Nah, urut cerita punya cerita. Oh, ini ada persoalan. Jadi saya bicara dengan teman-teman sampai ke salah satu fakultas yang punya kompeten dan tidak diragukan secara akademis. 2-3 orang profesor saya berdialog. Ini apa iya sih? Waduh Pak, mau teknologi apa? Mau solusi seperti apa? Cuman kami tidak punya kewenangan. Jadi problemnya bukan di ketidakmampuan, bukan tidak ada keinginan, bukan tidak ada kemauan untuk mengelola, dan bukan tidak mau masyarakat pun mengikuti. Persoalannya tidak punya kuasa. Ini problemnya Pak. Jadi kesimpulannya sepertinya ada pihak yang ingin memang kondisi sampah tuh seperti ini. Jadi Pak Eka begini. Nggak, ini saya nggak mau basa-basi ya. Betul. Jadi di lingkungan kita ada yang cerita. Kan kita kan sudah 4 sesi sampah khusus di Bandung ini. Jadi kalau misalnya ada sampah, ini cerita beneran dari lapangan. Kalau sampah ini selesai di Bandung, ada yang rugi. Itulah persoalannya. Jadi Pak RW maaf ya, ini Pak RW. Ya, saya bicara. Tapi saya tidak mau berhenti ya, saya tidak boleh mengalah. Oleh karena itu saya buktikan dulu. Makanya membuat sebuah pola
pikir ya sebuah ya ini kreativitas sendiri dan itu bahkan uang sendiri kita mencoba melakukan riset lalu muncullah sebuah pemikiran. Jadi saya memandang bahwa ada 5 hal yang pokok. Kapan kita mengedukasi, merubah pola pikir ya. Itu penting. Pola pikir kita harus dirubah, cara kita memperlakukan sampah hasil perbuatan kita. Apa betul. Kita masih harus akan mengandalkan RW, mengandalkan mang-mang yang sudah sampah tuh, lamun sampah numpuk amek-amekan si mangna nunjuk tedamang Pak. Tidak ada apa mau hanya sampai di perubahan pola pikir ini harus menggugah semua. Betul itu. Kedua, harus ada edukasi. Betul. Ya sekarang jangan bobodoran terus atuh. Ya. Bener. Zaman Pak Oded wali kota kan kita ada Pangkisman apa? Pangpisman. Lalu dipilih istri saya juga baguslah kamu punya ini ada dikasih sarananya. Terus dipilih organik. Saya tekankan ke anak cucu saya, kamu belajar nih. Jangan seenaknya tuh. Kamu sampah itu 0,5 kilogram tiap hari. Termasuk baby ya, cucu saya gitu. Saya praktek dari rumah. Dipilah. Saya lihat datang ke TPS yang saya lihat dari rumah saya dicampurkan. Lalu yang mencampurkan siapa? Tukang sampah lagi. Ya iya. Jadi petugas itu lingkaran. Iya benar. Itu maksud saya ya. Jadi ya Pak Farhan tolong dicatat betul. Iya benar. Ya, bahkan ini sudah terjawab oleh kemampuan ya Pak ya. Nah, akhirnya saya berkreatif. Nah, yang ketiga, kita harus melihat bahwa sampah ini sebuah material, Pak. Kalau Bapak bergerak di tekstil kan harus nunggu bahan baku, ya kimianya nunggu dari impor dari mana. Kalau sampah nggak tiap hari diproduksi. Betul nggak? Betul. Dan itu nilai ekonomis. Exactly. Ya, betul. Itu nilai ekonomis yang bernilai ekonomis yang bisa digunakan dan bermanfaat. Betul. Ya. Itu betul. Berikut di situ sekaligus menciptakan lapangan kerja. Betul. Kita sudah bikin itu. Jadi ada poin-poin ya. Ya terakhir ya pasti lingkungan bersih lah Pak ya. Betul. Nah, bagaimana itu para predator ya, katakan ya saya bilang harus revolusi kita. Revolusi sosial, berpikir ya. Pola pikir ini harus dirubah. Jangan terus memberikan stigma tukang sampah. Itu pahlawan kebersihan. Exactly, Pak. Di luar negeri tukang sampah itu gajinya lebih mahal daripada orang lain. Di kita kan ditempatkannya wah, sepertinya adalah pekerjaan yang terakhir ya. Setelah ya maaf ya, jadi itu bukan, jadi ini bukan di terminal udah enggak. Baru jadi tukang bulung. Itu pahlawan kebersihan. Ini yang harus kita rubah pola pikir. Betul. Nah, yang bisa merubah itu apa, Pak? Ya sebuah regulasi. Nah, jadi kalau saya melihat ini eksperimen Pak, ya, ini ada satu alat, ya katakanlah insinerator. Ya, saya berkreasi dengan teman-teman dan ternyata di SNI yang mendapat SNI adalah insinerator produk KB ya, dan itu bolak-balik ke Kementerian Lingkungan, nggak apa-apa. Terakhir saya bilang kita biar ada branding kuat. Kerjasama dengan Pindad. Sudah Pak selesai. Dan kita sudah laporkan waktu itu launching pertama dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Tapi kita menempatkan insinerator bukan semuanya. Tidak seperti yang sekarang asal bakar saja. Ini kan ada emisi yang harus clear kan. Ada standarisasi walaupun asapnya tidak, tapi kan partikelnya udah hilang. Tetapi kan terminimize, tidak asal bakar. Sekarang kan sepertinya asal selesai, asal habis, terserah mau dibakar mau dimakan aja. Pokoknya sampah habis. Dan Pak, ya maaf. Kita seperti tidak punya peradaban gitu. Nah, persoalannya kan kita lambat memang. Kita lambat. Nah, oleh karena itu menurut saya harus ada sebuah pola, makanya ada inovasi-inovasi ya yang dibangun. Dan terakhir saya dengan seorang profesor yang dulu ada Air Ganesha ya, dan tidak diragukan karena gelarnya juga udah panjang pokoknya, dan secara akademis itu is okay. Dia membuat yang disebut Masaro ya, artinya
sampah bisa sekian persen jadi organik. Ini ada yang Piemisasi. ya Pernah dikerjain di wilayah gitu ya juga. ada yang aneh. Saya melihat ada satu teori yang berbeda. Kalau katanya di Sumatera dia terapkan, bahkan bisa memberikan tambahan ke para pelaku Tukang sampah lah istilahnya. sampah, bahkan memberikan intensif ya, Ya, insentif. insentif tambahan. Betul. Loh, ini ada teori sebaliknya, ada sebuah teori yang mengolah untuk briket, untuk ya, itu betul. apa Batako. bata atau jadi energi terbarukan Ah, ya betul. sebagai bahan bakar. Nah ini berbeda. Wah saya bilang outputnya jadi pupuk dan jadi banyak inovasi Pak. Betul. Nah persoalannya sekarang mau nggak pemerintah? Itu Ya. tanda tanya Jadi besar. Bapak lihat saya saya tidak bicara Bandung ya, tapi ini empirik. Ya. Sekarang jadi sekjen Partai Gerindra tuh Pak Sugiono. Saya cerita dengan istrinya karena anggota dewan ingin menyelesaikan Bogor. Panggillah Pak Bupati. Calon bupati waktu itu belum dilantik. Saya tanya iseng, saya tahu beliau kan mantan ketua DPRD. Pak jujur saja untuk Bogor saja kabupaten yang jumlah penduduk Bapak terbesar di Jawa Barat itu 5 juta lebih. Alokasi APBD untuk BBM penarikan sampah berapa? Tidak kurang dari 40 miliar Pak. Gila Pak. Hanya BBM. Saya enggak ya. Silakan renungkan oleh kita. Ya. Wow. Jadi itu hanya BBM. Ya. Saya nggak tahu kota Bandung berapa. Belum sewa mobil. Ya. Nah, itu dia. Apa benar juga diungkat angkutnya. Jadi sepertinya ada sebuah pola sistematis yang memang ingin ya polanya diungkat angkut. Ya, tadi disuruh bikin proyek organik anorganik, Pak RW-nya disuruh memilah-milah, datang ke TPS dicampurkan lagi. Lalu si sampah dibawa keliling kota Bandung sampai ke Padalarang, bakteri disebar-sebar, betul nggak? Datang ke sana dibuang saja Pak, dibuang saja, catat ya. Iya benar. Kita memproduksi sampah, saya belum lama Pak, sampai nangis lagi saya kedua kali berarti ke Sarimukti kemarin, udah overload, udah nggak sanggup Pak. Itu Bapak betul. bayangkan sekarang diperpanjang lagi tahun 2023, bukan lagi 20 hektar, tapi Iya, saya dengar tambah lagi. ada tambah lagi 18 hektar lebih, berarti 40 hektar. Dan mau sampai kapan? Itu 6 hektar sudah habis dan kayu-kayu jati yang mahal-mahal itu digeletakkan begitu saja. Dan di situ predator masuk tanpa batas. Lalu saya tanya sama petugas, Pak, jujurnya kapasitas ini berapa? Yang Bapak tadi bilang sudah ritase ya. Pak, emang udah overload. Kalau Bapak ngamuk, saya mah senang, saya mah nggak mau tugas di sini sebenarnya. Ya saya tanya, kan kasihan saya marah-marah sama orang itu. Kalau jujur Bapak walaupun gaya pakai seragam, pakai ID card, tapi jujurnya kan nggak mau jadi petugas di sini. Iya Pak, ini udah overload. Sekarang 1.900.000. Gaji. Bukan Apa tuh? ton yang masuk Oke. sehari dari Bandung Raya Pak. Dan itu hanya dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan. Lalu kalau itu minimal karena dibatasi itu. Kayak Kabupaten Bandung Barat kan kasihan Pak. Dia punya tempat. Di tempat-tempat nggak boleh masak. Nggak boleh masuk. Wajar kan uring-uringan. Iya, benar, Si Kang benar. JJ apalagi artis itu. Bisa nangis dia. Yang punya tempat di Sarimukti sendiri dibatasi. Dan Bapak lihat Lembang. Iya. Ya, ke kiri kalau mau ke Lembang itu waduh sampahnya udah sangat tidak beraturan. Iya. Ini problem kita. Jadi kalau saya melihatnya harus ada politik will Pak. Iya. Nah maaf ya dari anak Arca Manik ini yang bertetangga dengan Pak RW, saya merenung karena saya melihat wah ini mah sudah bukan lagi urusan RW, Iya. sudah bukan lagi urusan Pak Parhan, bukan lagi Deddy Mulyadi, ini harus urusan presiden. Disitulah saya nih menggagas dengan teman-teman Badan Penanganan Sampah Nasional Pak. Ya. Saya pikir ide bagus itu Pak. Ya, dan saya bikin naskah akademisnya. Kalau dipercayakan ke pemerintah daerah ya seperti ini Pak. Betul. Ya maaf ya. Ya saya dengar, bahkan saya menghadap wakil wali kota kemarin. Pak Erwin, silakan Kang ambil. Cuman kita hanya bisa memberi tipping fee senilai 350 per ton. Terus mau diapakan terserah. Loh,
Jauh sekali. Padahal kita kan tidak seperti itu Pak ya. Bahwa sampah ini bisa dilibatkan. Ya, saya punya sistem yang disebut Kami Sama ya. Kawasan minimais sampah mandiri. Di mana satu unit sampah ya kapasitas 10 ton untuk identik dengan 5.000 kakak Pak ya. Iya betul. Kalau 5.000 kakak, toh walaupun bagaimana kan kita kena iuran Pak. Iya betul. Katakanlah terendahnya 20.000. Iya. Ya Pak ya. 1 juta. Per orang. Berarti 20 kalau juta. kali 5.000, Iya. 100 ya. Iya. Bisa untuk mengoperasionalkan itu. Iya. Dan produk hasil olahan sampah itu nilainya akan sama. Dan investor mau kok. Iya kan. Ada ya teman Indika ya mau waktu itu. Iya. Nah, sepertinya kalau ini diterapkan 1,7 triliun tadi Bapak bagi, ini udah selesai loh Pak. Kan kemarin 1,7 triliun dalam nangka kalau diberikan ke Pak RW dengan pola tadi selesai loh sampah. Selesai. Persoalannya kenapa tidak? Sebenarnya kita sudah jalan di Arca Manik, ada beberapa RW sudah sebenarnya KBS. Benar-benar KBS, tidak menghasilkan sampah sama sekali. Zero ya. Ya, zero. Zero waste. Tapi setiap satu KBS itu mereka menghasilkan 10 sampai 15 juta sebulan. Iya, Pak. Nah, Dan saya tes itu. kenapa nggak direpitasi? Kenapa nggak di copy paste? Di mana gitu loh pemerintahnya hadir gitu loh. Dengar Paparhan, kawan saya itu ya, Kang Dedi, itu yang benar Pak. Jadi masyarakat bukan penonton, bukan sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Iya, Persoalannya mau nggak, rela nggak memberikan itu? Iya benar. Betul nggak Pak? Benar. Ya saya berdiskusi dengan salah seorang pimpinan partai pemenang pemilu 2 kali di Jawa Barat baru 2 hari yang lalu. Sampah ambil, dan itu bukti jawaban, arti kemenangan daripada. Kelihatannya agak kering ya di legislatif orang ngomong sampah. Iya, benar. Wakil rakyat jangan ngomong yang lain, kalau dia bisa mampu menyelesaikan ini kan salah satu prestasi Pak. Betul. Jadi orang masuk ke Bandung ngelihat sampah tuh udah balik lagi dia. Bandung ini sekarang identik dengan kemacetan dan sampah, Pak ya. Itu persoalan. Ini sudah mencoreng nama peradaban. Nah, kembali kepada kemauan politiknya, Pak. Jadi ini sepertinya kubatur ulah dikekewe ke sorangan. Dan kenapa dikekewe? Itu yang sudah harus masuk auditing, Pak. Benar. Saya udah terbuka ya bicara. Setuju sekali. Jadi institusi audit negara, ya apa namanya kalau melaporkan ya capek lah. Tapi sudah saatnya ini dievaluasi, ya. Dan ini menjadi sebuah perhatian. Dan pilihan kami adalah bagaimana masyarakat dilibatkan dengan pola tadi, diolah outputnya untuk memberdayakan masyarakat sendiri, dan sampah adalah sebuah material. Yes. Betul Gratis. nggak? Dan gratis. Lingkungan bersih, edukasi, ya Pak ya. Lalu organik, bahkan ada penelitian teman saya di ITB, Kang, ini ada ditemukan bahwa minyak dari maggot itu bisa menjadi salah satu pencampur abdur, dan itu luar biasa. Wow. Jadi sudah banyak Pak. Persoalannya itu. Wewenang tadi. Saya tidak punya wewenang. Jadi hey orang berwenang kan, itu iya, judulnya ya. benar. Dari meja ini. Kita bikin judulnya, ayo orang berwenang. Karena sebenarnya kalau sampah, maksud saya ini memang simple. Tapi kalau misalnya nggak usah banyak-banyak teori, nggak usah banyak-banyak apa istilahnya pengen ini pengen itu, bereskan masalah sampah, yang lain ngikutin, bener nggak baik? Pak, ini Pak RW nggak tahu. Kadang-kadang kan saya iseng, saya karena di rumah saya ada di lantai tempat saya duduk, ini mobil kok nggak berangkat yang ngangkut sampah itu kan kelihatan. Terus saya iseng turun, Pak ngiring, ianya nyungkeun cai mangga. Kang itu mobil sah. Iya weh. Jadi mobil ini untuk apa? Ini mah hanya untuk ngangkut sampah aja. Paling seminggu sekali 2 kali, berapa sebulan? Ya empirik loh Pak, 24 juta loh. Kali berapa? Hanya Arca Manik. Ya hitung aja. Jadi ini saya ya maaf ya, kalau mungkin terlalu kasar kalau bilang ini sebuah sindikasi ya. Banyak orang yang bicara kalau takut sampah ini selesai kalau di lapangan loh. Sebenarnya gini, Pak Eka,
kita ini kan orang swasta ya, Pak RW juga orang swasta. Kalau orang di swasta itu, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, di warning, kemudian dipanis, selesai. Sepertinya di Kota Bandung, saya masuk Bandungnya tahun 99 dan masalahnya hampir sama. Ya. Dari reputasi saja, cuman janji-janji, mungkin mereka berjanji nggak sadar bahwa mereka Muslim dan akan dipertanggungjawabkan janjinya itu. Ya, nah maksud saya ini kan masalahnya sederhana kalau tadi powernya digunakan sebagaimana mestinya. Kita punya 30 kecamatan. Ya. 1.500. Kalau kemarin Pak Parhan menayangkan ada RDF namanya. Ya, Satu RDF 20 ton, 50 ton segala macam. 1.500 dibagi 50, 30 sama dengan persis. Setiap satu kecamatan selesai Bandung. Pak, kalau soal inovasi tadi, RDF mau briket ya, itu yang diolah lalu yang memang bernilai ekonomi ya silakan. Iya, iya. Organik pun banyak variabelnya kan bisa jadi. Bahkan yang Masaro itu untuk hampir sekian persen untuk pupuk. Makanya yang plastik kan dia berikan. Betul. Yang lainnya dia olah dan Betul. itu teman profesor Pak yang bicara. Ya, kita sudah jalan Mas Haro itu di kebetulan di wilayah kita Ya, juga. di salah RW 5. satu. Kalau Nah, kami kan itu Hejo Tekno ya, dengan pola kami sama. Sama saja prinsipnya. betul. Dan bukan tidak dimiliki kan, bukan tidak ada. Dan saya meyakini bahwa swasta pun ya, tapi kan goodwill dari pemerintahnya seperti apa. Jadi harus kolaborasi menurut saya. Sebab ya ini ada sampel saya di Kota Banjar Pak ya. Memang tidak terlalu mudah kita untuk memaksa masyarakat untuk memilah. Ya. Karena terlalu lama kita membiarkan. Tapi kan tetap harus ada sebuah kemauan. Bapak bayangkan kalau saya besok mau mencalonkan lagi ya. Dan sebetulnya kurang cerdas juga. Ngurus sampah aja pasti itu binaan suara kok. Betul nggak? Benar. Lalu keliling-keliling Pak Parhan sepertinya menginstruksikan bapak-bapak ibu-ibu RW 06 RW 2 Arcamani mohon sampahnya dipilah. Lama-lama kan urut juga Pak. Benar. Ini saya Parhan, besok jadi wali kota kedua loh. Enggak, sebenarnya gini. Kan boleh dong. Boleh. Ya, dan Pak RW pasti mengizinkan. Wali kota kok yang bicara. Dan ya. kita bangga dikunjungin loh. Oh iya, Kita bangga dikunjungin pejabat loh. seperti apa? Tahu bulat. Ya. Wah, saya mendengar di Bali bunyinya begitu. Lama-lama kan terbiasa orang mendengarnya. Benar, Jadi benar. memang harus ada kemauan. Pak. Benar. Dan saya meyakini ya terutama di kelompok masyarakat menengah ya. Iya. Pasti setuju. Lalu bagaimana itu dengan tadi yang disebut ya maaf ya. Kalau saya menyebutnya pahlawan kebersihan, tapi orang bilang pemulung. Iya. Ya biarkan kalau mama mereka ini kan bisa dilibatkan dalam sistem itu. Iya. Jadi kalau logika saya tadi dari pengidentikan satu sistem 5.000 kakak Pak ya, lalu dengan beban itu lalu hasil produknya manajemennya bisa jalan. Iya, Di situ kawasan ada manajer, ada bagian pengangkutan, Iya, betul. dan itu rutin dan ada pengolahan. Iya. Lingkungan bersih dan ada standarisasi. Yes. Jangan membiarkan. Sekarang kan sepertinya sporadis, asal insinerator apa SNI atau tidak, itu berbahaya Pak. Betul. Ini kan emisi. Ya. Betul banget. Ada. Nah kami kebetulan yang namanya Setungta itu ya yang pertama dulu di Indonesia ya yang mengajukan tentang itu. Jadi lelah sendiri Pak akhirnya ya. Akhirnya saya ya emosi saya nggak boleh ya, karena Bapak aja. Karena ini RW dan 80 tahun saya berani ngomong ini. Sudah saatnya kita bicara kan. Iya. Betul nggak Pak? Benar. Kita sederhana aja, kalau lingkungan kita bersih, otak kita jadi bersih. Itu Ide masuk. Kan tadi PK bilang seluruh Indonesia ini loh lahirnya di Bandung loh. justru itu Pak, peradaban. Jadi ini mencoreng peradaban kalau menurut saya ya. Kan saya Bandung adalah Paris Panjapa ya. Sekarang jadi pusat pendidikan, Telkom semua PJK ada di Bandung, lalu tentara juga sekolah-sekolahnya di Bandung ya. Betul. Ada energi luar biasa Bandung Lautan Api, Sijalak Harupat ya. Sosok ada Ibu Inggit. Iya, betul. Lalu Dasar-Sila Bandung yang Pak telah Soekarno juga ya Bung idenya di Karno ya Bandung. itu. Iya. Artinya ini kan peradaban. Betul. Nah, sekarang masa peradaban.
menjadi kota macet dan lautan sampah. Ini tergores, Pak. Iya. Dan itulah satu tawaran dari kami ya. Jadi saatnya pemerintah reposisi, introspeksi kita semua dan mari kita selesaikan bersama. Tidak mengandalkan pemerintah. Ya, Tapi benar. tempatkanlah bahwa aparat pemerintah ada sebagai regulator, Ya, bukan eksekutor, Ya. dan berikan kepada masyarakat. betul. Masyarakat bisa menggandeng para investor, Ya, betul. dan kalau memang ini tertib, regulasinya jelas, alurnya jelas, saya kira bisa dihitung. Dan bukti kan sekarang ada yang merespon. Ya, betul. Ya, ada beberapa titik, termasuk di Antapani, saya dengar teman-teman masih berani. Kalau saya bilang kamu ada resistensi, masih ada cashback nggak? Ya udahlah Pak, pokoknya Pak, terima aja dulu. Nggak, kita real loh. Ya, ya, ya. Saya nggak mau bicara spekulasi Pak, dan Tidak ada menduga-duga. makan yang gratis. Ya, tapi ke depan tempatkanlah aparat itu sebagai regulator dan Ya. pengawas, Pak. Ya. Biarkan ini adalah masyarakat dan kelompok pebisnis yang juga. Tapi untuk awal mungkin harus disubsidi juga. Ya, ya. Coba kita hitung itu, Betul, betul. ya. Apalagi sekarang ada koperasi merah putih ya. Oh iya, justru itu kemarin saya sempat ide. Ya. Jadi seluruh Arca Mandit ini jadi satu koperasi Ya. ngurusin sampah aja. Udah pasti hidup, Pak. Pasti untung. Pasti hidup. Karena Iya, sudah- pasti untung. Sudah ada Iya. dihitung sama kita Ya. konstanta 1 KK itu 0,22 kilo. Nah yang paling besar itu sebenarnya bukan dari sampah, itu bukan dari warga. Warga ya. Bukan, ternyata pasar-pasar. Pasar. Nah, Ya. pasar ini yang buangnya kemana kita nggak tahu. Ya makanya sekarang kan ada yang misterius tadi. Yang pasti kontrol saya terakhir tanya dari itu kan dari barcode Pak ya. Itu 1,9. Itu pun sudah kewalahan. Bapak bayangin nih, hanya open dumping kan, Ya, dikubur. Lalu kemudian kita hitung Bandung Raya ini penduduk berapa? Kali Iya. 0,5 aja per orang. Iya. Sedikit sekali 3 juta, paling juga cuman 1000 ton. Enggak 1.500. Iya justru itu. Kan itu bisa selesai di hulu sebetulnya. Benar. Betul nggak? Daripada di Antapani itu ada dulu mau terminal, sekarang mah nggak tahu kandang apa ya. Kandang jin atau apa. Loh kenapa nggak dipakai, kan punya kota Bandung gitu. Kan kalau itu saya melihat di Vietnam Pak ya, atau di negara-negara maju, kan mengolah sampah itu di kota. Tidak harus terkesan di belakang, asal teknologinya benar. Yes. Betul nggak? Di Stockholm, Iya. saya lihat di YouTube. Itu malah jadi tempat wisata. Justru itu. Kenapa nggak kopi? Sekarang kan zaman canggih, nggak Iya. perlu studi dibanding jauh-jauh. Jauh, iya. Lihat TV, lihat ini, terapin. Tapi tadi siapa yang punya wewenang? Ada satu lagi. Saya punya kawan suka goro-goro ya. Dan dia adalah salah satu personal yang memfasilitasi para investor, Pak. Yes. Soal gok nangka nih. Katanya ini untuk energi listrik gitu kan. Saya bilang kenapa nggak jadi-jadi? Waduh Pak, investor kita ribut. Jadi ditanya aja kepastian sampah aja berapa yang masuk nggak bisa jawab. Ya mana mungkin? Sebab dia kan outputnya jualan listrik. Iya. Saya bilang memang iya juga dulu. Jangan-jangan untuk ada alur sampah ribuan ton ke situ, setiap hari ratusan truk. Saya orang Tasik Pak, biasa pulang ke kampung kan, suka macet di Ekek. Apalagi kalau ada alur ke situ, itu mungkin salah satu kenapa lagu kagak dioperasionalkan. Tapi dananya sudah habis 1,7. Dan sekarang nggak tahu jadi kandang apa. Konon kabarnya juga masyarakat di bawahnya agak resah ya, karena itu memang kurang diperhitungkan. Jadi nggak ada. Nah jadi kalau Bapak tanya ini ritase diatur, lagu Sari Mukti dijanjikan tidak selesai, yang sementara jadi sementahun, betul nggak? Hutan ditambah lagi sekarang sudah mencapai 40 hektar, lalu 5 tahun lagi nggak tahu jadi berapa hektar, ya Pak. Legok nangka juga tidak selesai. Jadi siapa yang salah? Pak, jangan ngomong yang lain lah. Wali kota, gubernur juga. Sampah aja nggak selesai kok 80 tahun Indonesia merdeka. Iya. Berat. Ya. Malu sebenarnya. Jangan berbicara dulu apa yang kemarin perang itu pakai nuklir. nuklir. Nggak usah. Bicara itu Sampah aja aja. dulu. Beres. 80 tahun masih ngeliatin sampah. Tuh. Betul nggak Pak?
Mudah-mudahan. Singapura itu nggak segede Arca-Manik. Ya, saya menghormati forum RW. Biasanya saya nggak luka seperti ini bicara. Karena ini memang RW ya, problem RW kan. Iya benar. Sebenarnya warga Kalau ini macet, Pak RW Pak yang jadi bulan-bulanan. pasti kita Pak RW kenapa sampah udah bau ini? Tapi Coba sebenarnya- kalau Pak RW 2-3 RW di Arca-Manik. TPS-nya kan itu aja Pak. Iya, benar. Saya waktu itu pernah protes ya. Saya galang ibu-ibu dah sedikit demo saya yang mimpin. Biasa di demo saya demo sekarang. Nggak, kesel kita Pak. Maksudnya ini sudah tidak rasional. Udah lahannya oleh developer tidak ditambah. Semua dulu kan Arca-Manik di situ ya mungkin hanya hitungannya kakaknya berapa? Udah naik 10 kali lipat. Waduh, sudah rumah makan apa semua ke situ masih itu aja gitu. Sebenarnya kalau saya menyorotin, sebenarnya Pemda kota itu sebenarnya sudah pengen melakukan cara mengatasi sampah ini. Cuman saya menyorotin pengawasannya menurut saya. Bukan, pertanyaannya berani nggak Pak Farhan keluar dari sindikasi tadi? Nggak, saya konkret saja. Nggak apa-apa. Mana- Ditantang dia, Pak. Enggak, dia- Baik kali. Waktu kampanye saya dengar dan saya tertarik. Akhirnya akhir-akhir saya agak condong ke dia ya. Pokoknya sampah selesai 1 hari. Buktikan ya. Jangan bicara yang lain. Oke lah ya, nanti trotoar, nanti kemacetan. Sampah saja dulu. Iya, Selesaikan. Benar, saya setuju banget. Betul nggak Pak? Dan mari juragan-juragan wali kota, bupati di Bandung Raya, yuk kita bareng-bareng. Jadi bikin kontennya jangan di gedung Pakuan di Sari Mukti. Iya, tempat sampah. Keren kan? Keren. Bener nggak? 6 kepala daerah Bandung Raya membuat konten dipimpin Dede Mulyadi di bukan TPA, di hutan Sari Mukti. Yes. Yang tempat dibuangnya sampah. Dan itu ingat, undang-undang mengatakan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan itu unsurnya. Jangan Pak RW se-Arca-Manik atau se-Bandung Raya membuat gugatan atas nama undang-undang. Itu kewajiban pemerintah. Bener, waduh. Balalager Pak masyarakat kita mah. Bener, luar biasa. Betul nggak? Pengen gali terus ini sebenarnya. Oke, tadi banyak orang panas Pak. Tapi nggak apa-apa. Saya hadiah ini dalam konteks sebagai warga Arca-Manik. Siap. Tidak dalam kapasitas apa-apa. Iya, siap. Saya ada tawaran dari Pak RW dan saya agak appreciate. Mungkin nanti ada tinjauan sisi yang lain Pak ya. Siap. Apa namanya? RW Caper. Jadi caper itu singkatan dari Cerita perjalanan rukun Wah, warga. cerita perjalanan Rukun warga. rukun warga, dan inilah hasilnya ketua RT jadi ketua DPR Jawa Barat. Terima kasih banyak warga Jawa Barat, Kota Bandung. Terima kasih udah lihat konten kita, dan terima kasih sekali kehormatan Pak Eka udah bisa mampir ke podcast kita. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.